Shalom, teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama-sama dengan saya, Jessie Mantolas, dan kali ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 118 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 118 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mencari tahu maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, kami mohon mari Engkau urapi setiap hati kami, agar setiap hati kami boleh menjadi tanah yang baik, agar firman-Mu yang nanti ditaburkan tidak lalu begitu saja dan tidak percuma begitu saja, tetapi selanjutnya boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mazmur 118 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah tidak saja mereka yang senantiasa setia untuk membaca dan merenungkan, tetapi mereka yang selalu setia untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Teman-teman semua, pemuda-pemudi jemaat diaspora Danawina yang terkasih, Shalom. Kitab Mazmur ini adalah satu kitab yang berbeda karena cara penyampaian firman Tuhannya itu dilakukan dengan puji-pujian. Tidak saja di dalam situasi yang baik, tetapi di dalam situasi yang terpuruk sekaligus. Segala seruan, segala teriakan kepada Tuhan itu selalu dinaikkan dengan puji-pujian oleh Raja Daud dan bagi pemazmur-pemazmur lainnya. Dan kali ini kita ada di bawah tema bersyukur di dalam segala situasi. Kenapa kita harus bersyukur di dalam segala situasi? Jadi tidak saja situasi yang baik, tetapi juga situasi yang tidak baik kita diajar untuk selalu bersyukur. Kalau misalnya kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini, ayatnya yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apa ukuran dari kita bilang bahwa Tuhan itu baik? Tadi pagi saya sempat mengupdate status di Facebook yang saya tulis bilang, apakah Tuhan itu baik? Karena apa? Lalu banyak sekali yang kasih komentar di sana. Mereka bilang bahwa Tuhan itu baik karena sampai saat ini saya masih sehat. Tuhan itu baik karena kemarin saya lulus tes ini. Tuhan itu baik karena sampai sekarang saya mendapatkan begitu banyak berkat. Tuhan itu baik karena saya dengan kekasih saya menjalin hubungan yang sangat baik sampai dengan saat ini. Lalu saya kemudian bertanya balik. Saya bilang, kalau ukuran Tuhan baik dilihat dari kita masih sehat, kita masih ada sampai saat ini, kita masih hidup. Lalu kalau misalnya situasi kita sedang tidak baik, kalau misalnya kita sakit, kalau misalnya kita putus cinta, kalau misalnya kita tidak ada makanan, apakah Tuhan itu tidak baik?
Coba kita refleksikan bersama di dalam hati kita sendiri. Kalau situasi yang kita alami, apakah situasi yang kita alami tidak baik, apakah Tuhan tidak baik? Kalau misalnya ukuran kebaikan Tuhan itu hanya kita lihat bahwa Tuhan itu baik kalau situasi yang saya alami baik. Lalu apa ukuran Tuhan itu baik? Saya mau bilang bahwa ukuran Tuhan dikatakan baik bukan karena situasi yang kita alami. Tetapi ukuran Tuhan itu dikatakan baik karena eksisnya atau adanya atau setianya di dalam keadaan yang seperti apapun. Baik itu keadaan baik maupun keadaan yang tidak baik. Jadi dalam keadaan yang baik itu Tuhan ada, di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun Tuhan ada. Terkadang Tuhan membawa kita dalam situasi yang sangat tidak kita sukai. Tuhan, saya tidak mau ada dalam situasi seperti ini. Tuhan, kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Terkadang Tuhan bawa kita kepada situasi seperti itu supaya Tuhan mau bilang bahwa di dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman semua pemuda-pemudi jemaat diaspora Danau Indah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cara Tuhan mengungkapkan bahwa Ia baik, cara Tuhan mengungkapkan bahwa Ia begitu mengasihi kita itu berbeda dengan cara manusia mengungkapkan bahwa Ia mengasihi kita. Kalau misalnya kita punya pacar, cara pacar kita menyampaikan bahwa ia mencintai kita, gampang saja, ia tinggal bilang, saya mencintaimu. Tetapi cara Tuhan menyampaikan bahwa ia mengasihi kita itu berbeda. Ia tidak secara langsung mengatakan bahwa ia mengasihi kita. Ia buat satu perkara dan ia biarkan kita yang mengartikan cintanya. Terkadang perkara itu ia hadirkan tidak saja dengan perkara yang baik, tetapi dalam perkara yang tidak baik, yang tidak kita sukai sekalipun. Saya mau kasih contoh. Ada seorang penjual sayur. Ini ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana Tuhan mengatakan bahwa bagaimana Tuhan mengungkapkan bahwa Ia mencintai kita lewat perkara-perkara yang tidak bisa kita sukai atau lewat perkara-perkara yang sangat membuat kita terpuruk sekalipun. Ada seorang penjual sayur, dia hanya hidup dari hasil jualannya. Setiap hari ia harus menunggang, ia harus naik bemo lalu pergi ke pasar untuk menjual sayurnya. Tetapi pada satu ketika, waktu ia dalam perjalanan untuk pergi menunggu kendaraan, tiba-tiba ia terantuk dan hasil jualannya itu jatuh semua dan rusak. Ia lalu kemudian marah kepada Tuhan, Tuhan, saya salah apa? Kenapa sampai Tuhan bawa saya kepada persoalan seperti ini? Kenapa sampai sayur-sayuran saya bisa jatuh, rusak, dan akhirnya saya tidak bisa berjualan lagi karena saya tidak ada bahan atau tidak ada barang yang bisa saya jual lagi. Lalu kemudian ia marah kepada Tuhan, dan pada keesokan harinya ia baru mendengar bahwa bemo, oto yang akan ia tumpangi untuk pergi ke pasar itu celaka, dan kemudian semua penumpang yang ada di dalamnya mati. Tuhan baik di dalam segala situasi, termasuk situasi dan kondisi yang bagi kita tidak baik sekalipun. Sehingga terkadang ada hal-hal yang kalau misalnya kita hanya mengerti dengan logika kita, kita tidak akan pernah mengerti kebaikan Tuhan. Ada hal-hal yang kalau misalnya kita mengerti dengan akal dan pikiran kita, kita tidak akan pernah bisa mengerti kebaikan Tuhan. Sehingga kita harus berusaha untuk mengerti segala hal yang terjadi itu dengan iman. Karena kalau berurusan dengan Tuhan, tidak semua hal bisa kita mengerti dengan akal dan logika kita, tetapi harus kita mengerti dengan iman kita. Maka dari situlah kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata Tuhan bawa saya kepada situasi seperti ini karena Tuhan punya maksud seperti ini. Aduh, Tuhan terlalu baik untuk saya. Jika pada saat ini kita ada dalam situasi yang begitu membuat kita terpuruk, mengertilah dengan iman. Karena kalau Tuhan bawa kita kepada situasi yang sebenarnya tidak kita sukai, omong kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau ada dalam situasi seperti ini, tapi karena Tuhan yang bawa saya pada situasi seperti ini, saya minta Tuhan harus tanggung jawab, Tuhan harus bantu saya pikul karena saya tidak sanggup untuk pikul. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Daud sampai pada pernyataan bahwa Tuhan itu terlalu baik karena tentu ia pun telah mengalami kebaikan Tuhan. Sebagai seorang raja, ia pun tentu melewati begitu banyak pergumulan bersama-sama dengan bangsanya, entah itu peperangan, entah itu mungkin ia berhadapan dengan bangsanya yang melawan atau bahkan banyak persoalan lainnya. Sehingga ia sampai pada pernyataan bahwa Tuhan itu baik
kasih setianya tidak pernah berubah di dalam segala kondisi apapun. Kawan-kawan semua, terkadang Tuhan juga membawa kita dalam situasi yang membuat kita sangat terpuruk supaya kita ingat Tuhan. Karena terkadang kalau misalnya kehidupan kita berjalan terlalu mulus, kadang kita lupa Tuhan. Coba kita pikir kembali, kalau misalnya hidup tanpa masalah, mau berdoa untuk apa ya? Kalau misalnya hidup tanpa persoalan, mau berdoa juga untuk apa? Tetapi kalau misalnya kehidupan kita banyak sekali mendapati persoalan, jika kehidupan kita banyak sekali masalah, jangankan berdoa, kita di atas motor saja kadang kita bilang, Tuhan tolong saya. Kita mau mandi saja kita bilang, Tuhan tolong saya. Tetapi kalau kehidupan berjalan terlalu mulus, terkadang kita lupa Tuhan. Sehingga terkadang Tuhan kasih kita persoalan agar kita bisa ingat Tuhan. Ia mau bilang kepada kita lewat setiap persoalan yang kita alami bahwa Ia merindukan kita. Sehingga kalau misalnya hidup itu ada dapat masalah, maka kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ia mau kita tahu bahwa Ia tidak mau kita berjalan terlalu jauh daripadanya. Teman-teman, semua itulah kenapa kita harus tetap bersyukur di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Karena Tuhan itu baik. Ukuran Tuhan itu baik, bukan karena kehidupan kita berjalan mulus. Tetapi Tuhan tetap ada, Ia tetap setia. Tidak saja dalam keadaan kita baik, tetapi bahkan di dalam situasi yang sangat terpuruk sekalipun, Tuhan tetap ada bagi kita. Sehingga Raja Daud, sekalipun ia mengalami persoalan yang begitu banyak, berhadapan dengan pribadinya mungkin, berhadapan dengan bangsanya mungkin, berhadapan dengan keluarganya mungkin, ia tetap sampai pada pernyataan bahwa Tuhan terlalu baik. Untuk itu, kawan-kawan semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari menyikapi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak saja menggunakan akal dan logika kita, tetapi mari kita pakai iman dan kita melihat bahwa segala hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu baik. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk di dalam kehidupan kami senantiasa memandang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tidak saja di dalam kondisi yang sedang baik, tetapi di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, kami melihat bahwa Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.